Jadi keliling-keliling Makassar, keliling-keliling banyak tempat dan lain sebagainya itu kita udah rancang dari lama, Bang. Udah lama. Jadi tiap kita mau keliling ke tempat-tempat baru itu udah 3 bulan sebelum udah kita rancang segala macam gitu. Nah, kalau aku sendiri di BEM UI itu sampai sekarang masih banyak sekali alumni-alumni non partisan yang sering sekali support, sering kali bantu dan lain sebagainya gitu. Dengan tujuan agar kita tidak mengakses pendanaan-pendanaan yang haram gitu. Iya, benar. Jadi alumni-alumni UI itu sering sekali membantu gitu. Tanpa kepentingan, filantropis dan lain sebagainya gitu. Begitupun teman-teman yang lain gitu di UGM, di Unpad, di Paramadina, mereka sangat tidak membuka kesempatan bagi politisi-politisi praktis ataupun aparat-aparat negara untuk memberikan bantuan sama sekali. Karena sampai hari ini kita masih punya orang tua yang support dan masih banyak alumni-alumni yang kemudian sampai hari ini masih kemudian oh ya udah ini yang penting tidak mengakses pendanaan tempat lain. Tapi kalau ditanya harapan gue Bang ya, harapan gue terbesar itu sebenarnya bukan di gugatan MK, di hak angket sebenarnya. Karena gugatan di MK ini satu, kalau menurut prosedur hukum dia memang cuma bisa menggugat sengketa hasil. Satu. Yang kedua, kita pun tahu selama ini trust issue kita terhadap Mahkamah Konstitusi besar gitu. Kenapa harapan terbesar sebenarnya harusnya ada di hak angket? Ya karena dengan hak angket itulah kita bisa menyelidiki banyak hal bahkan sebelum pemilu gitu kan. Karena memang itu kewenangan konstitusional DPR untuk menyelidiki semua hal. Ingin yang merajam secangkir kopi hitam, kombinasi sempurna untuk kita bercerita. Jangan tentang rasa, keadilan dan norma, cukup yang ringan-ringan saja. Nah itu udah bro, dia udah jualan anak muda. Tadi kan Gen Z kan udah nih. Nah udah jualan anak muda. Nah terus apa ya, ini gue baca pandangan lu nih. Apa gue pengen pandangan lu sih. Gue di awal tuh sangat optimis sebenarnya. Maksudnya seneng itu. Wih ada nih kayaknya dari akar rumput yang dipelihara ini kemudian akan tumbuh. Tapi kan kemudian pragmatis juga. Ya kan, kalau menurut gue nih pandangan pribadi gue. Nah, tadi forum anomali ini sebenarnya gerakan-gerakan politik itu kan lahir dari diskusi kan. Iya. Nah, dari diskusi, dialog. Revolusi Prancis pun lahir dari nongkrong. Ya, apapun dari nongkrong lah. Apapun diawali dari nongkrong, dari diskusi di warung kopi itu. Nah, forum anomali ini oke lah. Mungkin lu akan bilang, gue coba tebak sih jalan pikiran lu ya. Coba berhadiah ini kan. Lu mungkin pasti akan bilang bahwa ini gerakan moral yang kita tuh cuman mengajak diskusi teman-teman. Tidak pengen lebih jauh gitu. Tidak akan lebih jauh dari itu gitu. Tapi kan gimana pun juga aktivisnya Budiman Sujatmiko saja. Dia kemudian berbelok dan nyesel tuh gue beli bukunya tuh anak-anak revolusi tuh. Ada bunga mawarnya. Ada bunga mawar lagi. PSI dari dini tuh. Aduh. Ada bunga mawar. Nah, jadi maksud gue oke, lu tadi bilang menjaga nilai. Stance-nya tetap sama. Nah, apa kemudian yang kira-kira ini ditonton sama orang nih. Ini mungkin sebagai manifesto pribadi lu juga untuk menjaga stance lu. Gimana cara stance lu itu akan tetap konsisten seperti itu, bro? Jadi kalau ada orang yang bilang forum anomali itu sekedar gerakan moral, gerakan post aktivismenya teman-teman mantan presiden mahasiswa itu tuh. Gitu. Itu hal yang gue gak sepakat Bang. Justru forum anomali itu gerakan politik. Forum anomali itu gerakan politik. Karena kita percaya bahwa gerakan moral itu selalu membuat mahasiswa itu di Menara Gading. Mahasiswa itu sebagai orang yang paling mengerti konsep moral. Mahasiswa itu orang yang paling hanya berkomentar ketika kondisi bangsa sedang rapuh dan lain sebagainya. Jadi itu kan kritik terhadap gerakan mahasiswa. Berarti ini gerakan akar rumput nih ya? Gerakan politik Bang. Iya, tapi pasti akan mengakar nih ya? Akan mengakar. Karena gerakan di forum anomali yang selama ini kita bangun adalah kita percaya sebuah gerakan sosial itu gak boleh sekedar jadi gerakan moral. Karena dia harus bisa mengubah kebijakan. Cara dia bisa mengubah kebijakan ya dengan berbicara banyak soal politik kan. Dan bahkan bisa mengintervensi kebijakan-kebijakan politik. Jadi forum anomali itu kita rancang untuk bagaimana caranya kita mengumpulkan anak-anak muda yang kritis, anak-anak muda yang paham soal banyak hal, dan anak-anak muda yang pengen melek soal politik. Apa sih mimpi lu soal republik? Apa sih mimpi lu soal kebijakan-kebijakan publik dan lain sebagainya gitu. Apa mimpi lu soal negara ini gitu. Kita kumpulin, kita diskusi bareng, kita buat kertas-kertas kebijakan, kita lahirkan anak-anak muda yang kritis gitu. Gimana caranya kita bisa mengintervensi sebuah kebijakan publik. Jadi gue
rada nggak percaya bahwa sebuah gerakan tuh harus terus-menerus menjadi gerakan moral gitu. Karena gerakan politik itu tidak serta-merta gerakan politik praktis kan gitu. Gimana caranya kita bisa, kalau di Amerika itu kan ada kongres ya. Ada senat, ada anggota kongres biasa. Seringkali dibilang majelis tinggi, majelis rendah. Tapi kan dibanding semua pimpinan kongres dan lain sebagainya ada kelompok-kelompok penekan kan. NGO-NGO yang dipercaya atau LSM-LSM yang dipercaya untuk setiap harinya memberikan feeding bagi kongres untuk kemudian mengintervensi kebijakan-kebijakan publik, dan mereka dihiraukan gitu, dipedulikan gitu kan. Enggak sekedar enggak sekedar menjadi LSM-LSM yang bagi pemerintah sekedar kebisingan-kebisingan gitu kan. Nah, mimpinya Forum Anomali begitu, Bang. Oh, ini jadi mungkin selain jadi democratic evangelist tadi, ini kalau gue bilang kayak gitu, mungkin bisa jadi lembaga think tank juga nih yang bisa kasih feeding buat iya, sepakat. Buat legislator ini kan. Jadi kita nggak anti lah terhadap politik. Kita nggak memandang itu busuk gitu, enggak. Atau jadi lobbyis juga bro, bisa. Ya, kalau pelobi. Di Amerika tuh lobbyis tuh memiliki peran yang penting loh bro. Iya. Tapi maksudnya tadi menarik sebenarnya soal ya berani juga kalian bilang ini gerakan politik di tengah sekarang adanya sentimen soal ini gerakan politik atau gerakan moral. Bahkan beberapa partai politik di Indonesia ini didirikan dari awal mereka selalu ngaku ini bukan partai politik, ini ormas. Ya, kayak beberapa partai politik yang sekarang kan berawal dari ormas dulu kan. Kayak Nasdem, ormas dulu. Golkar bahkan ormas kan, Golkar. Iya. Organisasi politik masyarakat lah. Iya. Tahunnya ini partai juga. Ya nggak apa-apa. Iya sih. Partai anomali aja. Keren bro. Tapi kemarin kan ada partai mahasiswa. Oh iya, partai mahasiswa. Gak jadi ya. Nggak jadi yang ikut yang Parkindo ya? Ya, berubah nama kan? Iya. Itu aneh-aneh partai mahasiswa. Gue pikir dia yang satu. Partai mahasiswa. Soalnya kalau di masa itu orang bicara mahasiswa ya gak jauh dari Melkisedek kan. Orang dia terus yang mempropaganda di TV kan. Provokatif. Di Twitter dia bilang. Tapi keren lah, anak muda berani itu udah jarang kita temui. Atau kau juga merasa udah gak banyak teman yang berani? Oh iya Bang, jadi semakin hari kita merasa tuh semakin melalui jalan-jalan sepi aja kan gitu kan, kalau kemudian berani-berani. Bahkan teman-teman ketua BEM angkatan 2023 itu sekarang hari ini udah ada yang kerja di partai politik, masuk ke dalam politik praktis langsung gitu. Ada yang kemudian memilih langsung masuk ke dalam pemerintahan kan, lobby abang-abangan dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kalau Forum Anomali hari ini rasakan, oh iya semakin hari semakin sepi gitu. Tapi kita percaya kalau semakin sepi itu artinya semakin dibutuhkan Forum Anomali gitu kan. Benar. Gitu. Jadi ya jadi penyemangat lah. Penyemangat. Gitu. Apalagi sekarang masalah posisi-posisi ini juga bagi-baginya kayaknya lumayan merata ya. Buat aktivis-aktivis ini. Makanya slow semua. Santai. Iya bro, apalagi gue pernah lihat yang lu waktu pas sama siapa ya? Yang di Akbar Faisal ya kalau nggak salah ya. Yang lu dimarahin sama Bang Akbar itu, ini mahasiswa lu pas siapa ya? Dia ya, gue sama Seno. Lo sama Seno, oh ya Seno. Ya. Oh Seno tuh juga unik tuh, nggak lolos juga dia, kasihan. Dia itu anak muda yang bahasanya tua kali. Itu bahasa kayak umur 50 tahun untuk anak tua. Tapi kayaknya pengalamannya juga berbicara dengan orang tua banyak. Kayak gue maba tuh ketemu sama abang-abangan kayak begitu tuh. Iya kayak. Berupaya banget gitu. Paham lah kita. Tapi keren lah anak muda ini. Waktu itu kan dimarahin sama Bang Akbar. Nih mahasiswa pada kemana nih gitu. Iya, benar. Walaupun gue di satu sisi mikir juga sih, lah lu tuh pas kita ngomong mahasiswa ngomong 2019 reformasi di korupsi, dia tenang-tenang aja tuh si elit-elit ini kan. Karena emang gitu kan Bang posisinya. Jadi ketika kan itu anomali. Jadi anomali itu maknanya gitu. Jadi ketika orang-orang membutuhkan mahasiswa tapi mahasiswa kecil kita dianggap tidak ada gitu. Ketika orang-orang membutuhkan mahasiswa tapi mahasiswa besar, mahasiswa dianggap pengganggu. Ketika orang-orang tidak membutuhkan gerakan mahasiswa bagi para elit ya, tidak membutuhkan gitu. Bagi mereka kita hanya pengganggu gitu kan. Jadi kan emang posisi seperti itu. Dan itu karena paradigma yang belum clear tadi kan, bahwa gerakan mahasiswa ini bukan sekedar kebisingan-kebisingan karena anak-anak ini nggak mau ngampus gitu kan. Tapi ini kan check and balances gitu. Dan itu yang belum ada sih. Jadi ya salah satu tugas Forum Anomali meyakinkan itulah bahwa anak-anak muda tuh penting buat berisik lah. Gitu. Anomali udah dipanggil Kapolri belum? Kapolri belum. Nggak ada panggilan sih. gitu. Emang kenapa? Ya Pak Kapolri sering manggil. Pengen dialog, pengen dialog. Iya ngobrol ya kan maksudnya tukar pikiran gitu loh.
Atau ada nggak agenda kalian ingin, ya anomali ini kan kayak memiliki keresahan lah ya. Agenda kalian ketemu elit gitu. Atau ketemu elit yang kalian kontra atau ketemu elit yang kalian pro gitu. Kita tidak membatasi ketemu siapapun Bang. Karena tiap ketemu dengan siapapun kita sampaikan forum anomali stance-nya apa. Kami mendukung apa, kami tidak mendukung apa dan lain sebagainya gitu. Jadi bahkan pernah ada beberapa kali forum anomali itu bertemu sama banyak sekali politisi-politisi praktis, anggota-anggota partai yang tidak sejalan kan dengan forum anomali. Dan kita sampaikan gitu. Bang kita silaturahmi, Mbak kita silaturahmi, tapi kita cuma pengen menyampaikan anomali seperti ini dan ketika kemudian dibutuhkan forum anomali untuk memberikan pendapat-pendapat, kami tidak akan melenceng dari stance kami dan kami akan berpendapat gitu. Ada nggak politisi yang support kalian? Support, kalau namanya support enggak lah Bang. Ya udah lu kan ke Makassar, ke Lombok ya kan. Duitnya dari mana bro? Iya. Ada nggak? Ini menarik ini. Ayo. Ini potong nanti nih langsung. Ini ada founding fathers, ada funding fathers. Founding ini didikan edukasi juga nih buat teman-teman. Jadi jangan berpikiran duit ini udah ada yang bohirin apa gimana gitu kan. Kalaupun ada yang bohirin gak apa-apa juga, selama fair kan, selama memang mendukung stance-nya gitu. Ya bukan mereka mau bikin negara baru kan begitu. Intinya kan cuma pengen sesuatu yang baik lah kan. Gitu. Jadi keliling-keliling Makassar, keliling-keliling banyak tempat dan lain sebagainya itu kita udah rancang dari lama Bang. Udah lama. Jadi tiap kita mau keliling ke tempat-tempat baru itu udah 3 bulan sebelum udah kita rancang macam-macam gitu. Nah, kalau aku sendiri di BEM UI itu sampai sekarang masih banyak sekali alumni-alumni non-partisan yang sering sekali support, sering kali bantu dan lain sebagainya gitu. Dengan tujuan agar kita tidak mengakses pendanaan-pendanaan yang haram gitu. Ya, benar. Jadi alumni-alumni UI itu sering sekali membantu gitu. Tanpa kepentingan, filantropis dan lain sebagainya gitu. Begitupun teman-teman yang lain gitu di UGM, di Unpad, di Paramadina, mereka sangat tidak membuka kesempatan bagi politisi-politisi praktis ataupun aparat-aparat negara untuk memberikan bantuan sama sekali. Karena sampai hari ini kita masih punya orang tua yang support dan masih banyak alumni-alumni yang kemudian sampai hari ini masih kemudian ya udah ini yang penting tidak mengakses pendanaan tempat lain. Atau mungkin juga itu salah satu cita-cita alumni yang support itu tadi. Ya mereka pengen ada satu kelompok yang sebarin nilai-nilai demokrasi nih. Betul. Gak apa-apa, duit gua gak apa-apa deh gitu kan. Siapa tahu kan begitu. Abang-abangan filantropis. Abang-abang gitu. Abang dah gitu. Abang dah. Nanti ada nomor rekeningnya di sini. Abang-abang. Tapi maksudnya tadi gitu, kalaupun misalkan memang ya gimana pun kan segala sesuatu kan lu pasti kan lu kemana-mana nih, lu butuh dana, butuh pendanaan kan. Betul. Apalagi kan kita juga perlu formula itu tuh, karena satu misalkan berhubungan apalagi kalau ini agak serius ke politik, nanti pasti akan berhubungan sama duit kan tetap kan. Pendanaan partai politik misalnya, pas segala macam itu kita perlu formulanya juga tuh selama pertanggung jawabannya jelas. Tanggung jawab sama siapa Bang? Loh sama publik dong. Mana? Emang kan ada sekarang dari publik. Emang ada sekarang partai yang tanggung jawab sama publik? Itu dia. Itu dia. Itu dia. Kita bikin gitu ya. Itu yang tapi gue dukung bro. Apa? Keren. Maksudnya aku banyak kali di video kali ini ini itu ketakutanku. Kenapa takut? Gak usah takut lah, udah kalah kok. Oh iya sih. Orang kalah udah lah, cuma tahu diri aja. Orang kalah bisa lebih nekat bro. Jadi lebih nekat. Oke, jadi kedepannya ini masih sibuk di Anomal ya? Masih sibuk di Anomal ya Bang. Tapi ada gak agenda kalian mau bikin kayak 98 gak? Pasti kalau mimpi-mimpi 98 sebentar. itu kan ini ya. Klarifikasi dulu, maksudnya 98 apa lu? Menurunkan pemerintahan? Enggak lah, maksudnya kan bikin perubahan. Reformasi itu kan artinya perubahan. Adanya dari A berubah ke B kan gitu. Siapa tahu kan ada agenda itu. Gak harus menurunkan pemimpin. Tapi siapa tahu pemimpinnya mau dibilangin kan begitu. Oh karena beliau juga waktu itu 98 mundur sih memang. Oh iya, waktu itu nonton tuh statementnya tuh ya kan. Dengan ini menyatakan berhenti gitu. Mengundurkan diri kan? Mengundurkan diri. Bukan kayak siapa yang Muammar Gaddafi yang sampai diarak-arak dibunuh sama masyarakat kan enggak. Oh iya. Ini kan maksudnya kita dari segi transisi itu sebenarnya yang selalu damai sih. Iya, makanya namanya reformasi. Reformasi itu lebih soft daripada revolusi. Bukan kan? revolusi. Tapi gimana agenda menurunkan Jokowi masih ada nggak? Sebenarnya yang bikin gerakan mahasiswa itu selalu hidup karena
kita selalu punya imajinasi Iya, benar. Imajinasi soal kita pengen gerakan yang kayak gimana gitu kan. Nurunin Jokowi kah, impeachment kah, apa segala macam. Bahkan isu menurunkan Jokowi, isu impeachment dan lain sebagainya itu banyak sekali gerakan-gerakan mahasiswa yang sudah sudah sampaikan sejak awal tahun ini bahkan gitu. Jadi isu-isu itu selalu ada dan selalu bergulir gitu. Tapi kalau ditanya mahasiswa hari ini apakah pengen kayak 98? Kata pengen kayak 98-nya seringkali kita anti gitu Bang. Karena kesannya gitu terus kan. Kita selalu disama-samain apa sama aja. Padahal kita pengen. Semua orang ada masanya, semua masa ada orang. Kita pengen untuk kemudian rancang lah kalau kita kayak gimana. Iya. 98 kan belum ada internet bro. Iya Bang. Beda dong. Gak perlu puan berbadan tikus kan meme-nya kan. Wih tapi lu ngeri-ngeri lu Gilbran tuh. Si Gilbran kan seram juga itu bahasanya anak itu. Keren juga itu kayak. Tapi satu sisi aku kalau jadi dia, gimana aku gak bisa jadi PNS ini. Gilbran itu kemarin apa tuh? Alumni paling memalukan. Gak bisa jadi PNS itu kayaknya Bang nanti. Makanya harus ganti rezimnya bro. Bener. Kayaknya pas rasional itu langsung down itu server. Bener rasional itu. Tapi siapa tahu gara-gara itu ada tawaran. Ya itu memang sering terjadi. Orang yang paling melawan yang dicari. Tapi kalian tuh ngeri-ngeri sih. Maksudnya lu maksudnya barometernya kan ya wajar-wajar aja bro. Maksudnya ya kita akui lah BEM UI sama BEM UGM itu kan yang jadi parameter nasional lah ya. Tanpa mengecilkan BEM UB. BEM UB gak tahu kemana tuh. Gue bingung dengerinnya. Adik-adik ini semua ini. Ayo dong demo dong, tutup jalan. Cuma diskusi-diskusi diabet terus di warung kopi. Abang supply lah. Belum lah. Bawa ke Jakarta. Abang juga supply. Supply kagak ada, minta-minta aja bang. Nah, tapi kan kalian tuh agak mengerikan, bukan mengerikan ya, apa untuk kebanyakan orang. Mungkin wah ini apa beyond the limit nih, melebihi batas atau crossing atau jangan-jangan cuma di generasi kita aja Bang itu seolah-olah berani, di generasi mereka itu biasa aja gitu karena muda belum ada tanggung jawab yang ya lu sama dia kan gak terlalu jauh lah bro. Iya harusnya. Sih, tapi maksudnya kan ya kayak kita kan udah dituntut ini. Kalau dia mungkin kan Melki itu kuliahnya gimana? Paling gitu doang kan. Iya. Bang kita ini Allah. Kapan kau kawin? Kapan kau beli rumah? Aduh Tuhan. Itu lu aja sih. Enggak, maksudnya proses pertanggungjawabannya sudah agak berbeda. Iya. Dan juga kan Tan Malaka juga bilang Mas, pemuda itu kan memiliki situasi karakter psikologi yang berbeda. Dan mungkin kalau Abang bilang soal berani kali tadi, Aku ini juga pertanyaan juga sama mungkin lumayan mirip tapi atau jangan-jangan karena kontras dia sama kawan-kawannya. Karena kebanyakan mahasiswa udah gak berani. Oh iya apa gitu bro? Tapi gak juga. Jadi kelihatan berani kali gitu loh Bang. Bisa karena gak berani, bisa karena udah gak ada yang berani lagi. Atau memang agenda pengamanan tadi udah benar itu. Cipta kondisi. Terkondisikan. Ya, mungkin BEM UI sama BEM UGM terlalu harganya melenting. Gimana? Ya terlepas dari cipta kondisi, pengamanan dan lain sebagainya, tapi kalau bisa dibilang Bang, generasi Z itu justru generasi yang berani gitu. Kalau Abang buka Twitter, TikTok, Instagram, itu kan kata-katanya nggak pernah ada batasan-batasan gitu kan. Selalu ada kosakata baru tiap harinya gitu. Peka mereka sama keadaan-keadaan sosial dan mengomentari keadaan-keadaan sosial itu dengan bahasa-bahasa yang nggak ada batasannya gitu kan. Kalau marah-marah banget, kalau sedih-sedih banget, kalau ketawa lucu, ketawa ngakak banget gitu. Jadi emang teman-teman generasi Z itu orang-orang yang ekspresif. Dan orang-orang di generasi Z itu justru sangat suka dengan hal-hal yang ekspresif. Karena bagi kita ini udah dunia yang beyond the limit Bang. Gitu. Semua gak ada batasan dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang kenapa gua dan Gilbran seberani itu, karena kita sadar bahwa mungkin emang kita sejatinya seperti itu juga. Yang kedua ya kebutuhan teman-teman generasi Z hari ini adalah disajikan bahwa politik itu cocok dengan generasi Z karena kita bisa berekspresi maksimal di sini gitu kan. Gitu. Atau karena memang teman-teman lu di bawah juga nih ngompor-ngomporin kalian dan menjaga kalian dengan benar-benar udah lawan aja. Setidaknya gitu. Situasi di UI juga. Bang ya sebelum Pilpres 2024 dan sepanjang tahun 2023 itu gerakan mahasiswa itu panas di UI, setidaknya di UI gitu. Kalau di kampus lain mungkin biar yang lain yang lebih berhak gitu ya. Tapi setidaknya di UI, di Depok yang jaraknya cuma berapa senti dari Jakarta gitu kan. Kita tuh panas banget. Tiap ada isu tuh komentar di Twitter, komentar TikTok, Instagram.
Instagram BEM UI selalu viral akan hal-hal apapun. Karena emang itu kreativitas anggota kan. Tiap hari selalu ada ide baru. Nggak cuman kreativitas ketuanya, itu kreativitas anggota juga gitu kan. Jadi setiap hari seperti itu. Dan situasinya panas banget. Semua hal dikomentari. Perpu Cipta Kerja, Presiden Jokowi satu pesawat sama Ganjar Pranowo itu aja dikomentarin sama orang-orang gitu kan. Apa segala macam semua dikomentarin gitu. Jadi emang situasinya sangat panas dan teman-teman generasi muda tuh melek politik. Jadi kalau dulu tuh mungkin 5-10 tahun lalu tuh yang melek politik cuman orang-orang yang langganan koran, yang nonton Metro TV tiap hari mungkin gitu katanya kan. Stigmanya begitu kan. Sekarang semua orang tuh lihat TikTok, Instagram tuh melek politik dan ada kanal-kanal baru gitu kan. Yang setiap harinya mempromosikan isu-isu politik dengan luar biasa asik. Jadi teman-teman generasi muda tuh peka banget sih emang sama isu-isu politik gitu. Iya, termasuk soal Pilpres ini juga semakin panas kan karena memang di sosial media kita bertarung secara terbuka nih. Gitu. Terbuka nggak lu? Enggak sih kalau aku kan. Logistik kurang soalnya beliau. Logistik. Urusan logistik ini ya. Bro, sekarang nih gue mau nanya, Pilpres ini kan rangkaiannya pemilihannya udah selesai, tapi masih ada rangkaian, masuk rangkaian ya? Rangkaian pemilu ya? Iyalah, agenda. Di MK nih, menurut lu sebagai, selain sebagai tadi lu ex-presiden BEM UI, anak hukum juga, lu ngelihat gimana nih? Mau pengumuman hasil lagi ya? Mau putusan hasil? Bentar lagi, tanggal 22. April. Tanggal 22 itu kira-kira menurut lu gimana? Harapanmu apa juga? Harapan lu lah. Harapan. Kalau harapan ya semoga itu bisa menghadirkan keadilan sebagaimana mestinya sih. Dan tapi kalau ditanya harapan gue Bang ya, harapan gue terbesar itu sebenarnya bukan di gugatan MK, di hak angket sebenarnya. Karena gugatan di MK ini satu, kalau menurut prosedur hukum dia memang cuma bisa menggugat sengketa hasil. Satu. Yang kedua, kita pun tahu selama ini trust issue kita terhadap Mahkamah Konstitusi besar gitu. Kenapa harapan terbesar sebenarnya harusnya ada di hak angket? Ya karena dengan hak angket itulah kita bisa menyelidiki banyak hal bahkan sebelum pemilu gitu kan. Karena emang itu kewenangan konstitusional DPR untuk menyelidiki semua hal. Gitu. Nah, dan makanya harapan terbesar tadi harusnya ada di hak angket yang pertama. Yang kedua, semoga hakim-hakim MK yang semakin hari, kalau gue lihat itu semakin waras ya semakin hari gitu ya. Pak Arief Hidayat, Pak Soehartoyo, Pak Saldi Isra, dan kawan-kawan di dalam itu kan tiap hari itu menunjukkan pada kita, wah nih sepertinya ada hal-hal baru nih, ada semangat baru dan lain sebagainya. Semoga itu betul-betul real terjadi seperti itu. Yang kedua. Yang ketiga sebenarnya baik atau buruknya putusan MK tersebut sebenarnya lebih baik masyarakat sipil punya opsi sih. Gitu untuk bergerak sebagaimana mestinya gitu. Seandainya ia baik gimana, seandainya ia buruk gimana. Jadi jangan sampai gantungkan harapan kita kok ini ya udahlah gitu. Jangan sampai ada titik seperti itu. Harusnya teman-teman mahasiswa itu bisa bersama teman-teman masyarakat sipil punya opsi gitu. Seandainya ini baik gimana, seandainya ini buruk gimana gitu. Dan ini terakhir nih Bang sebagai anak hukum ya. Emang ada kekosongan hukum itu. Jadi kalau dibilang Hotman itu kan berapa kali ngomong kan, dia bilang ini gugatan paling mengambang yang pernah saya lihat. Prof Yusril, Prof dari FAUI pun ngomong gitu bahwa ini yang digugat hasil, yang diomongin proses gitu. Nah, karena memang ada kekosongan hukum gitu. Jadi selama ini kan yang di MK bisa digugat cuma hasil kan, masalah tambah kurang dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan sampai betulan jadi mahkamah kalkulator kan MK ini kan gitu. Dia harus bisa menilai banyak. Ya walaupun sebenarnya banyak pengamat juga termasuk Mbak Bibip terus si siapa Ferry itu kan bilang kan udah ada putusan-putusan sebelumnya di pilkada dan pilgub gitu kan. Betul. Nah, tapi kalau menurut gue sih omongan-omongan yang seperti itu ya, yang dari kayak Prof Yusril terus kalau Hotman gue inilah. Satu kampung gitu Bang, tolong dulu ya. Tetangga bro. Itu satu kampung gitu ya. Tapi bukan kolamnya bro, dia salah kolam aja di situ menurut gua. Salah kolam lah. Kolamnya di Bali harusnya di Atlas. Berenang ya. Iya, salah kolam. Ini Jakarta berenang dia. Cuman maksud gua gini, terlepas dari itu, hukum kan nggak bisa dipandang secara positivistik aja kan. Betul. Gitu. Apalagi MK ini menurut gua sejak awal berdirinya itu sangat banyak judicial activism dan judicial kemarin istilah gue lupa dah. Banyak terobosan-terobosan hukum lah, terobosan-terobosan baru lah yang dibuat, dan mungkin gue lihat
Kalau di putusan 90, ini harapan gue juga sih. Kalau di putusan 90 itu dia bisa diobok-obok oleh orang-orang tertentu. Nah, bisa juga ini menjadi sebuah pembalasan dendam, bro. Revenge. Kalau lu obok-obok di putusan 90, gue obok-obok balik lu di putusan ini. Bisa gak? Balas dendam gitu. Terus lah ya. Plot twist, brother. Ya kan keren tuh. Diputuskan boleh, terakhir digugurkan. Jadi kayak drama tuh. Jadi awalnya gara-gara putusan MK, ya kan, premisnya naik, berakhir di ujungnya di putusan MK juga. Keren gak tuh? MK yang jadi penjahat, MK juga yang jadi hero ya, pahlawan ya. Oh iya itu ya, apa judicial heroism tuh. Nah, itu kira-kira gimana? Sebenarnya nggak mungkin sih harus. Enggak, gue juga berusaha rasional ya. Maksudnya kayaknya MK nggak mungkin seberani itu sih kalau gue sekarang. Karena yang mereka pikirkan, gue yakin mereka juga nggak akan memandang gugatan ini, permohonan ini itu hanya sebatas positivistik aja hukum-hukumnya. Pasti dia akan, ya kan kalau kita kan diajarin dulu waktu semester 1 kan biasanya hukum itu kan harus ada landasan filosofi, sosiologis sampai segala macam lah gitu kan. Tapi kayaknya ya mungkin memang nggak akan seberani itu MK kalau sekarang. Dan kalau itu terjadi bro, itu bahkan mungkin akan menimbulkan yang namanya judicial brutalism, judicial dictatorship. Gila lu, pemilihan ini bisa diputar balikan nanti sama dia. Bahaya juga kan. Berarti dia lebih berkuasa daripada parlemen sama daripada eksekutif bilang. Bahkan dari masyarakat, dari rakyat. Dari negara gitu. Tapi gue gak tahu. Bahaya sih. Bahaya juga sih. Tapi maksudnya bagiku ya kalau putusan MK nanti itu ya sesuai dengan ketentuan hukum aja. Dalam arti tidak melanggar apapun ya seperti putusan 90 itu mungkin banyak orang merasa ini melanggar segala macam, tapi bagiku putusan 90 itu hanya persoalan moral aja, soal etik gitu, etik aja gitu. Etik itu harusnya di atas hukum. Di atas hukum. Itu aja sebenarnya, tapi maksudku putusan MK nantinya pun jangan menjadi presiden buruk pada putusan-putusan MK selanjutnya. Dalam arti kalau nanti ini diputus jelek juga, maksudnya jelek dalam arti konteks kualitas hukumnya, kualitas pertanggungjawaban hukumnya gitu ya. Takutnya di 2029, aduh kita masa balik lagi ke situ kan, berantem lagi di MK gitu loh. Ini kan menguras ini, Sekarang rupiah 16.000, udah mirip tahun 98 ini. Kok larinya ke rupiah sih brother lu? Enggak, situasi kondisi masyarakat dalam situasi politik. Dolar kali maksud tuh tadi. 16.000, ya $1 16.000. Iya, pelemahan rupiah kan. Maksudnya kan ini juga mirip-mirip. Enggak lah. Dolar masih ada. Berapa lagi dolar lu? Udah habis. Wih, tinggal recehnya doang ini. Hasil judi ya gimana Bang? Jadi maksudnya pada akhirnya dia lebih berharap pada soal hak angket sebenarnya. Ya. Hak angket juga seru sih. Tapi hak angket itu rumit juga karena di situ konstelasi politik. Itu konstelasi politik, kompromis dan lain sebagainya. Di situ kita bisa nilai kan partai politik yang serius memperjuangkan suara dan tidak gitu kan. Gitu. Tapi menurutmu ada nggak satu partai politik dalam pikiranmu ini kayaknya bisa jadi tumpanganku nanti gitu? Tumpangan sampai hari ini belum ada Bang. Belum ada ya. Jadi kalau hak angket belum ada yang ngajak apa gimana bro? Oh kalau ngajak sudah ada Bang. Oh sudah ada. Sudah ada. Jadi bahkan sebelum Pilpres itu 01, 02, 03 itu ada yang mengajak jadi jubir lah, mengajak jadi apalah apa segala macam, banyak banget gitu. Dan nggak kita terima karena emang masih pengen ada di jalan ini gitu kan. Dan kalau ditanya ada nggak bisa ditumpangkan apa segala macam. Kalau gue tuh berharap sama hak angket karena di situ gue bisa nilai kan partai mana yang betul-betul memperjuangkan suara dan tidak gitu. Jadi nggak cuma jadi bergen biar masuk kekuasaan terus apa segala macam gitu. Nah yang hari ini kita lihat sih belum ada sebenarnya gitu. Belum ada ya. Siapa tahu kan udah buka komunikasi kaderisasi ya kan. Bisa juga. Gak ada salah ya, bagus. Tapi kau sama penggantimu di Ketua BEM komunikasi baik? Baik Bang. Saling memberikan informasi sama lain lah ya. Berarti agenda dan stance tetap ya, Bro. Oh, kalau BEM UI tetap diharapkan tetap seperti BEM UI yang kita kenal lah. Gitu. Kau sampai kapan melawan? Sampai kemudian merasa melawannya bisa di front line. Pertanyaan gue juga nih, sama presiden sebelumnya lu ini gak komunikasi bagus? Ketua. Lancar Bang. Jadi ketua BEM UI itu bahkan ada grupnya. Jadi kan dulu Senat Mahasiswa UI, jadi Dewan Mahasiswa UI, jadi SMPT. Oh iya. Terus jadi BEM UI gitu kan. Nah, BEM UI itu mulai tahun 99.
Dari tahun 99 sampai sekarang 2024 ada grupnya bang. Komunikasinya bagus. Dan komunikasinya bagus dan semuanya aktif. Kalau yang paling tua tuh yang 99. 99. Gitu. Nah, itu yang paling tua. Paling tua. Kalau yang paling cerewet siapa? Yang paling cerewet. Sebut aja namanya. Yang paling cerewet. Yang paling cerewet itu kan artinya dia punya forum, dia punya jabatan, dia punya kesempatan buat ngomong apa macam. Yang sering apa ya, bukan ini ya, yang mengkritik lu lah, yang sering berdebat secara langsung. Ya. Itu Valdo Maldini. Messi. Valdo Maldini. Karena bahkan pas apa ya, pas Perpu Cipta Kerja, gue sama Bang Valdo itu, dia ketua BEM UI 2012, gue 2023 gitu. Kita debat di satu forum. Karena sebelumnya dia sempat bilang BEM UI itu seperti LSM yang didanai asing. Seperti Ngeri ya. Ya silahkan dibuktikan gitu. Dan setelah berdebat panjang apa segala macam ya Bang Valdo ya sedang mempertahankan posisinya. Sementara kita sedang mempertahankan hal-hal yang baik gitu kan. Jadi ya mungkin tidak bertemu di situ aja Bang. Gitu. Tapi kalau ketemu di belakang forum gitu tuh gimana Bang? Enggak, kalau Valdo ada komunikasi Maldini, begitu enggak? Valdo Maldini itu orang yang selalu ini ya, tiap bertemu di banyak forum dia selalu ngasih apa ya? Kalau pengalaman sih, tapi dia bukan abang dulu, dia bukan kok abang dulu gini lu harus gini, enggak dia. Kalau gue sih dulu pernah gini sih, kalau saran gue lu gini aja gitu. Jadi dia enggak mengarahkan, enggak maksa, enggak. Fair juga lah ya. Iya, fair. Terakhir sebenarnya yang paling mau aku tanya tadi soal itu partai. Kenapa? Ya mau pas masuk partai mana gitu. Karena Bang Valdo kan di partai Bunga Mawar, siapa tahu mau ikut gitu loh. Manik di Perindo. Manik, ketua BEM UI itu ada beberapa Bang, ada yang di Perindo, Manik gitu kan. Terus ada Bang Valdo di PSI. Ada ketua BEM UI 2006 namanya Bang Ai Ahmad Fatul Bahri, itu wasekjen PKS. Kalau ke PKS kau kan enggak sih Yang dua inilah dulu kan gitu. Kan ini akan agak terbuka. Tapi menarik sebenarnya bahwa ketua-ketua BEM UI sebelumnya yang pada akhirnya berpolitik praktis gitu ya. Bahwa pandangan orang pada akhirnya ya template gitu. Habis ketua BEM UI masuk partai mana nih? Kan orang lagi menunggu kau masuk mana nih kan, berlabuh di mana nih Nelgi nih? Atau orang tua ada background politik atau keluarga? Nggak ada, jadi sekeluarga nggak ada yang politik, bahkan nggak ada yang hukum, nggak ada yang ilmu sosial gitu, nggak ada Bang. Bapak setuju kau masuk di ruangan ini, ruang-ruang politik? Sekeluarga besar nggak punya masalah sih Bang soal itu. Dukung-dukung aja ya? Dukung aja. Siap. Dukungannya apa aja bentuknya bro? Transferan lancar ya? Itu kan pasti ada Bang. Pasti ada kan. Transferan lancar ya? Doa restu Bang. Doa restu ya. Kalau demo nggak doa restu bisa kena Kaisar mata dia. Berkat itu penting itu. Doa restu dari orang tua itu. Oke. Abang dulu kena doa restu nggak? Dapat doa restu nggak? Jadi aktivis kan abang dulu aktivis. Nggak tahu bokap gua bro. Bokap gua nggak tahu. Ada dulu foto abang ini buka baju demo. Untung dulu medsos belum ada. Oh tapi ada foto kayak pakai. Kan bokap nyokap dulu belum tahu medsos kan. Oh iya kan sih. Belum ada. Oh kau nggak ngasih tahu juga Bang? Nggak ngasih tahu gua. Dulu kita bener-bener hidden bro. Oke. Underground. Asik. Gondrong gue buka baju tidak teriak. Keren ya. Top. Di masa itu. Nah terus udah balik ke topik yang lain. Apa lagi? Apa sih? Nah, sebenarnya untuk mengakhiri mungkin kita bisa ada interview di waktu yang lain. Tapi maksudku pada akhirnya aku cuma pengen bilang sama kamu satu begini. Sebenarnya apa satu parameter yang menurutmu kayaknya aku udah nggak perlu berjuang? Kondisi apa itu? Kondisi di mana oke, aku sudah nggak apa-apa nggak berjuang gitu. Atau kondisi di mana keluarga Jokowi udah nggak berkuasa. Atau kondisi di mana partai politik yang kau inginkan sudah terwujud. Atau target gimana? utopis lo apalah gitu. Iya. Jadi ya kan hari ini berjuangnya karena nilai kan Bang kan. Oke. Jadi biar banyak hal itu bisa lebih baik gitu. Jadi Forum Normal itu didirikan habis baca buku Demokrasi Kitanya Muhammad Hatta. Oke. Template ya. Orang-orang aktivis. Men-trigger juga. Aktivis tuh belum tentu lo baca buku Hatta lo. Iya, belum tentu. Jadi di situ kan Hatta bilang bahwa demokrasi itu akan menjalan baik kalau dia ada demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Nah, dua hal itu yang berusaha diwujudkan Forum Anomali kan. Dan kita sadar corong-corong politik paling memungkinkan untuk hal itu adalah partai politik. Jadi kalau kemudian partai politik kita sudah mampu memperjuangkan hal itu dengan baik, kalau isu-isu yang hari ini kita perjuangkan mampu terwujud dengan maksimal gitu, ya mungkin itu saatnya tidak berjuang gitu. Dan mungkin bukan gak berjuang sih Bang.
pasti kan semua orang kan tidak akan mencapai waktu ideal gitu. Jadi kalau kita sampai ke ideal pasti ada yang lebih ideal lagi, ada yang lebih ideal lagi, ada yang kan kita tidak pernah mencapai masa ideal gitu kan. Nah, mungkin bukan tidak berjuang lagi, tapi pasti ada orang yang lebih meneruskan gitu daripada kita. Dan itu kan memang harus ada regenerasi bang, kaderisasi gitu. Jadi nggak semuanya bertumpu sama Melki, Gibran, Haikal, Afik lah, pasti banyak yang lain juga gitu. Dan akan datang yang lebih lah daripada kita pasti gitu. Iya. Oke. Pilpres pilihan lu siapa kemarin bro? Wah kita nggak memilih tiga-tiganya bang. Keren. Keren sikap. Sikap dong. Keren. Enggak. Jangan-jangan emang kagak bisa karena dapilnya di sono bro. Takut tuh ketiduran. Baru siang. Udah gak sempet daftar. Kebanyakan diskusi ya kan. Pulang pagi. Iya. Tapi sebelum penutup ya. Satu kata untuk Puan Marani. Satu kata. One word. Kata. Dari abang nanti satu juga pertanyaan gitu. Ayo. Dari abang nanti kasih ke dia. Satu kata untuk siapa gitu. Dari aku Puan Marani. Puan Marani itu berani sih bang. Berani. Itu gak terpikirku dia akan ucapkan itu. Berani ya. Dia perempuan pertama ketua DPR. Iya sih. Gitu. Dia pernah ketua fraksi PDIP. Dan dia berani buat kita marah kan sama statement. Udah masalah lagi. Udah mantap tuh. Apa enggak? Udah. makin jurang lagi ini. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih. Melki sukses ke depannya, sehat-sehat. Siap, makasih banyak bang. Kapan-kapan kita ngopi-ngopi lah. Siap. Kayaknya perlu kita banyak ya sharing lah ya. Sharing banyak nanti hal. boleh lah kita datang ya nanti ya ke Forum Anomali ya. Siap. Kapan? Jumat ini bang. Jumat di tapi kan itu kan nggak publik ya? Publik. Oh itu publik, open publik. Datang aja bro. Siap, deket kok. Ada Feriam Sari, Titi Anggra ini, Abraham Samad. Deket lah. Ada Bang Masinton gitu. Ada beliau. Ada Bang Masinton, ada juga Bang Tobas Nasdem gitu. Gelandang Indonesia nomor 7. Marcelino Ferdinand ada? Iya kan? Aduh, abangku. Oke, thank you. Sukses ke depannya apapun rencananya ya. Thank you sudah hadir di Nah ini. Semoga tidak ada intimidasi lagi. Amin. Kasihan orang tua di kampung ya. Saya minta kepada semua aparat tolonglah orang tua itu janganlah diusi-usi. Ya, kalau kita anak muda ini diusi biasa lah ya kan. Orang tua biarkan itu hidup tenang di kampung kan begitu. Yang bawa bapak lah. Iya, bapak nama bapak lah itu. Kalau berani langsung aja langsung bawa bapak. Oke, thank you sampai berjumpa di DPR selanjutnya. Saya Timotius Lubis. Saya Manuel Simbolon. Kita undur diri. Salam waras. Dadah. Ingin yang merajam secangkir kopi hitam, kombinasi sempurna untuk kita bercerita. Jangan tentang rasa, keadilan dan norma, cukup yang ringan-ringan saja.